selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak Faris Gustanjung Jaya selaku CEO sekaligus founder dari Kirimin Aja. Kirimin Selamat aja. siang, Pak. Betul. Selamat siang, halo semuanya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak sudah Ya, join lagi, Pak. Setelah terakhir tahun lalu ya, Pak. ya terakhir online tahun lalu Mas ya. Oh, benar. Dan Kayaknya ternyata yang bicara di sini juga online banyak ya Mas ya. iya, betul, Pak. Dan terakhir ternyata pesat sekali, Pak ya, growth dari Kirimin Aja nih, Pak. Alhamdulillah sih growth kita di tahun 2022 itu hampir 8 kali lipat ya Mas dari tahun sebelumnya gitu. Baik. Pak, sebelum ke topik, Pak, mungkin Oke. buat audiens yang belum tahu tentang bisnis model dari Kirimin Aja nih, bisa jelaskan lagi, Pak? Oke, jadi kirimin aja itu semacam marketplace. Di situ marketplace ekspedisi ya. Di situ kita ada JNE, ada ID Express, ada Si Cepat, ada yang lain juga, ada banyak. Kita udah kurang lebih sekitar 13 integrasi dengan beberapa ekspedisi. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan aplikasi Kirimin Aja, itu kalau mau kirim paket pakai aplikasi Kirimin Aja, itu pertama bisa memilih ekspedisi yang sudah kita kerjasamakan gitu. Oke, Jadi Kirimin Aja ini bukan semacam ekspedisi, tapi lebih baik, lebih kita bilang sih platform ya Mas ya. Kita bilang platform, jadi lebih mudah mengirim paket itu menggunakan Kirimin Aja gitu. Sudah ada berapa kurir, Pak, yang jadi mitra atau bekerja Kurang sama dengan? lebih ada kurang lebih ada 15-an, 13 sampai 15-an Mas. Gitu. Jadi kita ada instan kurir juga. Jadi kayak instan kurir ada kayak Grab, ada kayak Gosen, itu ada juga. Terus kalau yang kargo kita juga ada kayak RPX, terus kayak GMT Kargo, Central Kargo kita ada juga. Jadi ada beberapa layanan yang kita buka gitu kan, selain instant service, express sama kargo gitu Mas. Baik. Kalau dilihat dari angka growth-nya ini kan sangat pesat ya, Pak. Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan dari Kiriman Aja, Pak, selama tahun 2022, Pak? Atau ada fenomena apa, Pak, di tahun lalu, Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau dilakukan, kita melakukan banyak hal ya. Kita mencoba beberapa strategi marketing gitu kan. Secara Kiriman Aja kan baru kurang lebih kan baru 2 tahun Desember kemarin Mas. Kita baru berusia 2 tahun dan usianya cukup kecil. Secara pasar pun marketnya cukup besar ya. Kalau ngomongin express dan instan kurir dan layanan pengiriman paket. Nah, secara Kirimin Aja kita melakukan beberapa campaign pasti melalui digital. Kita ada sales channel juga. Jadi yang benar-benar datang ke corporate. Jadi yang bahkan kita ngasih hadiah dan segala macam. Itu strategi-strategi kita di 2022 gitu, Mas. Baik. Atau mungkin ada faktor X, misalnya ada customer behavior atau perilaku konsumen yang berubah yang pada akhirnya membuat bertumbuh gitu Kiriman Aja, Pak. Ada faktor itu nggak, Pak? Jadi kalau kita lihat kan market ini tahun 2019 saya melihat data gitu kan. Itu kebutuhan cash on delivery itu sekitar 73% di Indonesia. Terus laporan kemarin 2022 bahwa di Indonesia itu 82% orang menggunakan cash on delivery untuk bertransaksi online. Nah, pertama salah satu keunggulan kita gitu kan. Keunggulan di 2022 kita buat semacam nge-funding dari COD-nya. Jadi teman-teman biasanya kalau COD itu kan lewat 3PL langsung gitu kan. Lewat 3PL langsung itu membutuhkan waktu antara 4 sampai 14 hari. Nah, ketika di kita itu bisa menggunakan COD, terus milih ekspedisinya apa. Ketika barang sampai itu langsung kita cairkan, Mas, gitu. Jadi benar-benar kita funding. Artinya kan kita membantu secara
model kerja mereka ya, percepatan dari model kerja teman-teman UMKM, bisnis online. Jadi mereka sangat terbantu ketika cash flow mereka lebih cepat gitu. Baik. Menarik Pak. Tadi disampaikan kalau untuk secara payment itu masih dominan 73% ya, masih COD ya Pak ya? Kalau data 2022 kemarin seluruh Indonesia itu 82% daripada 42%. 80. Kabar baik atau Pak Faris? Pandangan Pak Faris? Sebenarnya COD ini juga problemnya cukup banyak ya Mas ya. Bahkan dari segi bisnis online-nya sendiri, bahkan dari segi pembilingnya sendiri, problemnya yang kalau kita lihat kan terakhir itu kalau nggak salah ada kurir ditembak gara-gara nagih COD kan gitu. Ya kalau problem COD sih pasti sebanyak ya. Kalau ngomongin kabar gembira sih ya kita, karena selama kita jalan kirimin aja emang yang kita tonjolkan itu salah satu COD gitu Mas. Itu sih gitu. Oke. Termasuk ini mungkin Pak ada yang langsung komen nih Pak. Selamatan kurir Pak. Oke. Apakah juga perlu dipikirkan dari keselamatan kurir? Ini ada yang komen dari audiens Pak untuk di sisi COD. Di sisi COD. Jadi kalau di sisi keselamatan kurir kan sebenarnya lebih ke prinsipalnya ya. Prinsipal juga udah artinya membuat apakah ini ketika COD banyak, apakah bisa antisipasi area-area mana yang sebenarnya yang sudah diblokir COD-nya. Sebenarnya udah dilakukan sama prinsipal. Jadi ada area-area dan bahkan seller mana yang COD itu tidak boleh. Itu sudah dilakukan sih. Jadi itu salah satu antisipasinya juga. Bahkan ketika barang mau diantar ke customer itu pihak ekspedisi pun melakukan minimal konfirmasi via WA dulu. Nah, ketika itu dibalas berarti emang barang itu memang ditunggu. Tapi ketika tidak dibalas, mungkin akan melakukan respon dulu sampai itu dibalas, agar ketika sampai itu benar-benar barang itu dibayar gitu. Yang ditakutkan kan banyak ya orang tidak merasa pesan, itu kan banyak juga gitu kan. Nah itu yang sebenarnya diantisipasi gitu sih Mas. Oke. Tapi dari pelaku e-commerce atau kurir sendiri atau termasuk dari Krimin aja, harapannya dengan angka persentasi COD itu masih tinggi, apakah perlu ditekan untuk dialihkan lebih ke digital payment gitu Pak? Kalau kita sih belum arah ke sana ya, karena kalau kita sih lebih ke ekspedisi. Justru malah kita itu tahun 2023 ini malah, kalau tahun dulu COD kita percepatan, jadi barang sampai kita cairin. Kalau sekarang kita percepatan lagi Mas. Jadi ketika kirim barang seller itu sudah kita cairkan dulu 50%. Ya. Jadi tanpa barang sampai, tapi kita ngelihat seller itu portfolionya ya 3 bulan sudah menggunakan kita, secara returnya kayak gimana gitu. Jadi kita malah tambah percepatan karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan COD gitu. Baik. Dari 800 growth itu kalau dikonversikan nih Pak, dari sisi transaksi atau volume paket kiriman ada berapa Pak selama 2022? Kurang lebih ya sekitar 8 juta paket Mas. 8 juta. 8 juta. Oke. Itu kalau di-compare dari tahun lalu berapa Pak? Dari jumlah tahun lalu, jumlah paket. Ya kita tadi aku bisa bilang 8 kali lipat lah Mas ya. Oke, siap. Oke. Ya, dengan growth itu kan bisa menjadi kesimpulan bahwasanya ada kepuasan dari konsumen ya Pak. Kalau dari riset internal Krimin aja sendiri Pak, apa saja faktor yang membuat mereka puas Pak dari sisi konsumen? Dari sisi konsumen, pertama kita juga melakukan gimana sih menenangkan para bisnis online. Customer support kita itu 24 jam Mas, jadi 24 jam, jadi Senin sampai Minggu kita layanin. Kita bahkan teman-teman kan banyak yang kirim paket gitu kan.
ketika ada masalahnya itu yang kejar itu ekspedisi, kita yang bantuin ngejar gitu. Artinya mereka ini biar bisa tenang ya, fokus kepada bisnisnya, jangan kepada masalah. Dan kita akan membantu dari segi problem-problem yang ada di ekspedisi gitu. Oke, oke. Itu dari sisi customer royalty ya, bisa Ya, bisa katakan seperti itu ya. betul, betul. Mhm. 800 itu masih dominan di Jawa Pak ya? Apanya, Mas? Secara proporsi atau pergerakan paket kirimannya Pak? Oke, masih banyak di Jawa sih. Betul, masih banyak sekitar 60% lebih itu di Jawa. Kalau di Dan menariknya kita, dan menariknya paling dominan di Jawa Barat ya Pak? oke, kalau kita seller terbanyak itu di Jawa Barat ya. Seller ya, kalau kita sellernya di Jawa Barat. Kalau destinasi, artinya tujuan ya. Kalau tujuan itu kita di paling banyak tuh di Jawa Timur. Oke. Berarti yang di Jawa Barat ini lebih apa Pak? Ke seller ya? Sellernya, jadi yang origin mengirimnya. Jadi dari kita, kalau kita lihat dari Jawa Barat itu nomor 1, Jawa Tengah nomor 2, Jawa Timur nomor 3, Jakarta nomor 4, Jogja baru nomor 5 gitu. Itu dari pengirimnya Mas ya. Kalau penerimanya tadi Jawa Timur, habis itu Jawa Tengah, Jabodetabek dan segala macam. Apakah ini ada faktor karena Jawa Barat ini termasuk sentra UKM Pak di sana Pak? Kalau Jawa Barat kita sih sebenarnya Bekasi, Bogor itu masih Jawa Barat ya. Pertama sih di sana banyak industri ya Mas, kayak fashion, pabrik dan segala macam. Mungkin itu jadi faktor banyaknya seller di sana sih. Dan pengguna kita juga di sana banyaknya gitu. Bahkan saya pernah tanya satu prinsip kita gitu kan. Seller mereka di mana? Sama kurang lebih Jawa Barat juga ternyata. Oke, oke. Dari proporsi user dari kiriman aja Pak, antara B2B dengan B2C mungkin ada perbedaan Pak dengan tahun lalu mungkin Pak? Ada pergeseran barangkali Pak? Oke, mungkin kalau tahun lalu 2021 ya, 2021 itu sebenarnya kita lebih banyak kepada UMKM, bisnis owner gitu ya. Nah, kalau di 2022 kita udah mulai masuk kepada kayak corporate. Jadi kayak grupnya Paragon gitu kan. Ada Makeover, Wardah gitu. Terus ada grupnya Natasha. Jadi kita udah mulai masuk di corporate sih di 2000, walaupun porsinya masih kecil sih gitu. Karena keterbatasan dari sales kita juga ya. Karena kalau ngomongin corporate, cara sales kita, cara close akuisisinya juga berbeda dengan business owner atau UMKM tadi. Kalau dari sisi sektor industri ya Pak, yang paling dominan Pak? Oke, saat ini ada peralihan. Jadi pertama, kalau kita lihat sih banyaknya industri kecantikan ya, kosmetik ya di kita. Habis itu ada herbal, habis itu ada fashion gitu. Oke, itu yang paling dominan Pak. Yang paling dominan di kita ya. Nah, betul. Baik. Di tahun ini kan dari capaian kirimin aja tahun lalu kan mulai agresif Pak, Mas, termasuk dari kolaborasi dengan beberapa pihak. Betul, betul. Di Januari kalau nggak salah kirimin aja kan kolaborasi dengan Niaga Hoster ya Pak ya? Itu ya, betul. kolaborasinya apa Pak? Dan apa yang diharapkan dengan kolaborasi itu Pak? Oke. Jadi harapan kita kan Niaga Hoster kan sebenarnya dia bisnis mainnya adalah hosting dan domain ya. Nah, secara market kita sama, artinya business owner yang membutuhkan go to online. Jadi kita buat semacam sama Niaga Hoster itu buat website instan. Jadi teman-teman yang masih belum merasakan dampak online dan mau go to online, itu kita kerja sama Niaga Hoster. Jadi dari shipping kita yang handle, kita bisa berikan benefit dengan diskon segala macam. Habis itu kalau dari segi Niaga Hoster menyiapkan teknologinya, gimana sih teman-teman UMKM ini bisa go to online dan bahkan bisa bangun branding sendiri gitu. Karena kan kalau
ngomongin cuma jualan, ketika teman-teman yang lokal aja gitu kan ngupload di marketplace itu pasti kalah dengan produk-produk mungkin dari luar gitu kan, harganya lebih murah gitu. Itu sih. Jadi kita benar-benar ngajarin gimana bangun branding, gimana punya store sendiri gitu. Gitu. Oke. Dan untuk percepatan layanan tentunya ya Pak. Ya. Gimana Mas? Ya termasuk untuk percepatan layanan dengan kolaborasi tersebut ya. Betul. Ya, betul. Dengan percepatan ya, pertama pasti kita melihat dari segi pertumbuhan juga gitu. Ya. Menariknya lagi kan dari kirimin aja kan menggandeng ini Pak, dari founder dari JNE Pak Johari Zen itu Pak ya, selaku komisaris itu. Apa pertimbangannya Pak dari kirimin aja menggandeng beliau Pak? Oke, pertama kalau kita lihat kan Pak Johari ini orang yang kita tuakan sebagai pelaku industri logistik gitu kan. Kalau basic saya kan sebenarnya lebih banyak ke teknologi, basic tentang ekspedisi sebenarnya expert di beliau. Salah satu pertimbangan kita itu kita harus punya yang benar-benar orang yang bisa membuat menyelesaikan masalah benar-benar di logistik. Beliau adalah kalau founder JNE sama Paxel ya Mas ya. Nah, itu sih. Jadi itu faktor kita, pertimbangan kita Pak Johari kita tarik sebagai komisaris kita untuk penasehat gimana sih memberikan solusi logistik yang lebih dalam gitu. Oke, sejauh ini insight apa Pak yang sudah diberikan oleh beliau Pak ke kiriman aja Pak? Sejauh ini pertama secara produk itu bisa mengemas gimana sih perbedaan kiriman aja dengan kompetitor yang lain, lebih arahnya ke sana sih gitu. Jadi gimana sih membuat ekosistem biar teman-teman member ini nggak cuma kirim paket, tapi ada hal lain gitu. Mungkin dari segi gudang online atau dari segi apa gitu. Jadi tahun ini pun kita juga sebenarnya udah menyiapkan teknologi gudang online, habis fulfillment lah ya. Terus kita juga menyiapkan secara financing. Jadi teman-teman yang pengen modal kerja gitu kan, untuk Lebaran misalkan kita lagi udah siapin. Jadi untuk kebutuhan beli bahan baku gitu kan, kita bisa support modal kerjanya gitu, tanpa bunga sama tanpa jaminan sih Mas. Gitu. Akan membangun fulfillment, akan dibangun di mana aja Pak? Kalau kita membangun sih enggak, kita lebih konsepnya ke agregator ya. Jadi beberapa teman-teman yang udah punya gudang, bahkan seperti kayak ID Express, dia udah punya gudang sama Ninja, kita akan kerjasama dengan mereka, tergantung dari customer kita nanti mau milih yang di daerah mana. Jadi yang manage biar kita semua gitu Mas. Kalau dari sisi untuk fitur payment ini apa pertimbangannya Pak? Apakah ada problem di situ Pak? Akhirnya dari kirimin aja memberikan kemudahan dari sisi modal ya Pak? Oke, jadi kita nyiapin financing. Jadi yang kita lihat kan sebenarnya banyak sekali. Salah satu ya tadi COD aja buat kita percepatan aja itu udah membantu banget gitu kan. Apalagi yang ini untuk persiapan Lebaran, teman-teman yang brand owner gitu kan, yang bisnisnya fashion dan harus mungkin harus udah sekarang nyetok banyak untuk Lebaran besok. Nah, artinya butuh modal secara untuk Lebaran gitu. Jadi kita bisa siapkan di sisi situ gitu Mas. Oke. Dan itu sudah diantisipasi Pak resikonya Pak, termasuk untuk return kan agak susah kalau di level UKM ini Pak, dari sisi modal misalnya. Oke, kalau pasti antisipasinya udah kita pikirkan nih Mas ya, dari sisi mana angle-nya, risikonya seperti apa itu udah kita pikirkan. Jadi kita ngelihat juga pasti ngelihat dari brand owner tersebut udah bisnis berapa lama gitu kan. Kalau cuma sebulan habis itu minta modal kerja ya nggak kita kasih juga gitu Mas gitu. Oke. Baik. Pak, selain menggandeng Pak Johari Zen ini kan di jajaran komisaris dari kiriman aja ini kan ada nama Pak Budi Isman dan Pak Yulian Afrizal yang punya kompetensi masing-masing nih Pak. Ya, betul. Apa yang
ingin diperoleh dari keduanya, Pak? Di luar dari Pak Johari Zain. Oke, kalau dari Budi Isman sebenarnya itu komisaris di tahun kemarin ya Mas ya, sampai tahun ini juga. Jadi Budi Isman itu kan kita lihat lebih kepada gimana sih membuat bisnis ini fundamental yang benar gitu. Jadi awalnya itu saya kan sebenarnya cuma pembisnis lokal dan entrepreneur lokal ya. Kalau Pak Budi Isman ini udah ngomongin multinasional. Beliau udah di Sari Susada, CEO Sari Susada. Jadi lebih banyak insight kepada bisnisnya, fundamental bisnis gitu. Kalau Mas Rizal sebelumnya itu Yuliana. Mas Yuliana ini dulu di kita tahun lalu itu menjabat di CMO. Habis itu kita sekarang jadi komisaris. Dulu awal-awal Kirimin aja berdiri itu justru kita ngasih solusinya dari bisnisnya Mas Yuliana gitu Mas. Jadi sekarang dia menempati di komisaris kita. Oke, artinya ketiga ini Mas punya kompetensi masing-masing yang fungsinya juga memberi insight-insight yang dengan sesuai kompetensinya gitu, Pak. Betul sekali Mas. Baik. Dan terbaru ini kan dari Kirimin aja kan membuat pertemuan Pak dengan jajaran direksi JNE Pak. Apakah itu ada benang merahnya dengan Pak Johari Zain Pak selaku founder? Tidak ada sih Mas. Jadi kalau ngomongin apakah banyak sih yang menanyakan ya gitu. Apakah ini yang investasi JNE? Bukan, kita bukan investasi ke JNE. JNE tidak ada berinvestasi ke kita. Justru malah kita netral ya, artinya kepada prinsipal netral, karena saya sampaikan tadi Pak Johari itu sebenarnya lebih kita melihat gimana sih logistik yang ada di Indonesia ini sih. Dan di pertemuan itu pada akhirnya apa Pak? Kesepakatan apa Pak dengan jajaran direksi JNE Pak? Oke. Atau ada Oke, kalau JNE kan hampir 3 bulan sekali ke kantor ya Mas ya, ke kantor Kirimin aja dan segala. Bahkan kita juga sering ke kantor sana, bahkan dari ekspedisi lain juga sering ke kantor kita. Jadi sebenarnya kita melihat dari mereka juga butuh insight. Secara volume di kita sebenarnya JNE itu mungkin bukan nomor 1 di kita, tapi secara komplainnya nomor 1. Nah, kita mencoba gimana sih ngasih solusi biar performanya itu lebih bagus gitu. Oke. Artinya tidak ada MOU khusus Pak ya di pertemuan terakhir itu ya Pak ya? Oh nggak ada. MOU perpanjangan kontrak ya Mas ya. Kita juga kemarin juga sampai perpanjangan kontrak gitu. Saja gitu ya Pak? Ya betul. Baik. Klimaksnya dengan capaian Kirimin aja ini kan pada akhirnya mendapatkan pendanaan nih Pak dari kita tahu nominal atau sumber pendanaannya Pak yang diperoleh dari sementara kita disclose dulu gitu kan dari mananya sama nominalnya gitu kan, karena satu tadi secara dana kita akan lebih banyak membantu teman-teman modal kerja gitu ya, sama ekspansinya Kirimin aja sih Mas gitu. Oke, ini bisa menandakan bahwa asalnya secara bisnis di mata investor atau pemberi dana itu secara fundamentalnya sangat menjanjikan gitu Pak di mata investor gitu Pak. Ya pastilah Mas ya, menjanjikan ya. Pasti pada akhirnya menjanjikan, artinya ya salah satu kita pengen komitmen artinya di tahun ini 2023 kita yang dulu tahun lalu growth 8 kali lipat ya kita pengen 3 kali lipat gitu kan. Nggak usah muluk-muluk, tahun ini kita 3 kali lipat dari tahun kemarin gitu. Salah satu tujuan kita sana. Terus kita juga di 2025 planning kita kan juga pengen IPO 2025 akhir atau 2026 awal. Planning kita ke sana juga sih Mas gitu. Baik. Dan itu akan dialokasikan kemana sih Pak? Dana yang didapat Pak? Oke, pertama ya tadi kita secara user kita pasti secara kita sebanyak spend di marketing ya untuk ekspansi, jadi untuk penambahan user
otomatis ketika user bertambah kan jumlah volume. Satu itu, yang kedua kita juga ada yang namanya yang tadi saya bilang untuk model kerja teman-teman ini udah kita buka, jadi udah mulai beberapa sudah masuk penawaran-penawaran dari teman-teman brand owner yang untuk model kerja gitu kan. Sama tadi juga saya bilang kita ada COD tahun ini kita lagi develop, bulan depan mungkin udah rilis. Jadi barang di pick up itu udah kita cairkan 50% dulu. Baik. Itu. Baik. Kalau untuk segmen pasar UKM nih Pak, kalau di banyak media kan selalu didengungkan bahwasanya Kirimin Aja kan sangat tertarik untuk di pasar UKM nih Pak. Apa yang bisa dilakukan Pak di tahun ini Pak untuk di segmen UKM nih Pak? Oke, kita sebenarnya ada, pertama tadi kita kalau ngomongin secara Kirimin Aja kan lebih banyak kepada proses supply chain gitu kan. Terus kita juga ada working capital, artinya pempercepatan COD. Nah kita ada yang tahun ini itu ekosistem dari bisnis, pembelajaran bisnis gitu. Jadi kita sebut ada 1 year coaching. Jadi teman-teman yang kita pisahin antara yang udah omset sekian-sekian itu kita ada program 1 year coaching dan langsung sama Pak Budi Isman gitu, expertnya langsung gitu kan. Mungkin yang di bawahnya kita ada ngulik bisnis gitu kan. Ngulik bisnis itu yang kita selenggarakan setiap seminggu sekali, itu online ya. Terus kita ada pertemuan meet and share itu di beberapa kota juga. Jadi teman-teman yang misalnya ada event kita misalnya minggu depan itu ada kita di Solo, jadi bisa datang gitu kan, ya kita memberikan edukasi gimana sih cara berbisnis dengan pertumbuhan teknologi sekarang gitu kan. Oke. Dengan cara membuat coaching itu Pak ya? Betul. Baik. Oke, paling terakhir Pak Faris. Tadi kan disampaikan bahwasanya 2025 akan target IPO nih, Pak. Ya. Strategi apa Pak untuk menuju ke sana? Apa yang akan dilakukan Pak? Termasuk untuk tahun ini Pak, apa lagi yang ingin dicapai dari Kirimin Aja Pak? Oke, kalau secara pencapaian di tahun ini kita pengen tadi saya bilang 3 kali lipat dari tahun kemarin gitu kan. Terus kita membenahi dari segi teknologi juga. Apa sih kebutuhan teman-teman yang untuk pembisnis online bahkan UMKM, secara teknologi kita siapkan kayak gudang online, secara financing, secara coaching kita siapin tahun ini gitu. Itu sih Mas. Nah untuk menuju IPO ini Pak, kan pasti ada challenge tertentu Pak yang tidak semudah untuk semua perusahaan bisa IPO nih. Oke. Yang pasti kita meningkatkan jumlah transaksi karena faktor utama kan di situ. Habis itu kita akan membuat ekosistem yang lebih banyak lagi, pasti itu Mas. Baik. Dan pasti tetap di Jogja nih Pak ya? Kantor sekarang sih masih di Jogja. Kita di Jakarta sih ada sih Mas, tapi cuma kantor marketing ya di. Baik. Termasuk nanti setelah IPO biasanya tetap di Jogja nih Pak? Pengennya sih tetap masih di Jogja Mas. Baik. Oke, terima kasih Pak Faris atas waktunya. Semoga target-target yang akan dicapai bisa tercapai ya Pak. Sukses buat aja Pak. Selamat siang Pak. Siang.